pagi, selamat berjumpa dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Gembala kami yang maha baik, kami muliakan nama-Mu yang besar. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Engkau mau berbicara melalui firman-Mu. Karena itu kami mohon layakkan, kuduskan kami. Mari Bapa, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam pengurapan yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan melihat firman Tuhan yang akan saya ambil dari Mazmur 147 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Ayat yang ke-7, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Amin. Saya akan memberikan judul renungan pada pagi hari ini adalah ingat untuk menyanyi. Saudara, saya mempunyai seorang ibu, saya panggil mami saya. Dia adalah orang yang pendiam, saudara. Ya, tetapi waktu tahun 82 papi saya meninggal, ya, dia merasa kehilangan suami sehingga ia terserang sakit stroke yang membuat dia tidak bisa berbicara, tidak bisa menyebutkan nama satu persatu anak-anaknya, ya saudara. Karena apa? Karena dia merasa kehilangan orang yang dia kasihi, orang yang selalu mendampingi dia setiap saat. Nah saudara, setelah peristiwa mami saya mengalami stroke, saudara, ya, yang tadinya mami saya pendiam, tetapi sesuatu yang terjadi, saudara, ya, dia menjadi orang yang suka mendengar musik. Kalau dia mendengar musik, mendengar pujian, mendengar nyanyian, dia akan menari. Saudara, bahkan di gereja, ya, dalam jemaat yang kami layani, kalau sudah mulai musik dibunyikan di gereja, dia akan menari, berjalan dari tempat duduknya terus ke depan, saudara, sampai ke mimbar, dia akan turun lagi. Nah, itu yang sesuatu yang terjadi. Nah, di sini firman Tuhan berkata bahwa kita harus memuji Tuhan, ya. Dikatakan ayat 1, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Jadi saudara, di dalam kita menyanyi, memuji Tuhan, ya, itu adalah sesuatu yang baik, ya. Bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, setiap saat kita harus memuji Tuhan. Kita harus menyanyi, bukan waktu dalam persekutuan doa saja, bukan waktu kita beribadah dalam ibadah raya, saudara, tapi dimanapun kita berada, kita harus memuji Tuhan. Kita harus menyanyi untuk memuliakan nama Tuhan, karena sudah dikatakan bahwa itu baik, bagi Allah itu baik, ya, bahkan indah, ya, lalu layak untuk memuji-muji Tuhan. Nah saudara, kenapa kita harus menyanyi, saudara, kita harus memuji Tuhan? Yang pertama, saudara, tatkala kita memuji Tuhan akan memunculkan memori yang hilang, ya saudara, seperti apa yang dialami oleh mami saya, ya, setelah dia mengalami stroke, ya, dia kehilangan memorinya itu hilang, saudara, ya. Tetapi tatkala dia mendengar musik, pujian bagi Tuhan, lagu-lagu rohani, ya, dia akan kelihatan gembira, dia akan menari, berjalan kian kemari seperti seorang anak kecil. Dia tidak malu, padahal dia orangnya pendiam dan orangnya pemalu, ya, tidak pernah banyak berbicara, saudara. Tapi ya setelah
dia mendengarkan musik, Tuhan ubahkan memorinya yang hilang itu kembali, saudara. Dia dapat memuji Tuhan. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita, seringkali mungkin memori kita hilang, ya saudara. Itu akan muncul kalau kita mau menyanyi untuk Tuhan, ya. Kalau kita untuk memuliakan nama Tuhan dengan pujian rohani. Karena apa, saudara? Karena lagu-lagu rohani itu diambilnya dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, sehingga dia akan mengerjakan apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan seseorang yang mau menyanyi untuk Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, kenapa kita harus menyanyi, saudara? Yang kedua yaitu memperbaiki suasana hati. Saudara, seringkali suasana hati kita itu suka berubah-ubah. Oleh karena mungkin situasi dan kondisi yang kita hadapi, yang kita alami setiap hari, yang ada di sekeliling kita, ya saudara. Tapi dengan kita menyanyi, dengan kita memuji Tuhan, berarti saudara kita memperbaiki suasana hati. Karena apa, saudara? Kalau kita mulai bangun pagi, ya biasanya mungkin badan kita sakit, kita rasanya penat, kita rasanya masih ngantuk, saudara, yang akan membuat kita tidak mood, saudara, ya. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan dengan cermat, ini pengalaman saya, saudara, begitu saya buka mata, biasanya itu saya merasa di dalam hati saya ada sebuah nyanyian, dan nyanyian itulah yang akan saya keluarkan, ya. Saya akan pakai untuk memuji Tuhan tatkala saya bangun tidur, sehingga tatkala saya merasakan badan saya penat, masih ngantuk, ya saudara, itu akan hilang, sehingga tidak ada keluh kesah, tidak ada persungutan, tetapi ada nyanyian, ya. Ada nyanyian yang akan keluar dari mulut kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dengan kita menyanyi berarti kita membangun tahta Allah. Firman Tuhan katakan, dengan kita membangun tahta Allah, Yesus adalah raja di atas segala raja. Dialah yang akan bertahta di atas pujian orang percaya. Ya, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan sepanjang hari itu, saudara, di dalam kehidupan kita, dia akan tuntun kita, ya, selangkah demi selangkah, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka suasana hati kita dapat diperbaiki oleh karena apa? Oleh karena nyanyian atau pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan, ya saudara. Itu dapat kita lihat tadi di dalam ayat yang ketiga, di bagian A dikatakan ia menyembuhkan orang yang patah hati, ya, yaitu poin yang pertama tadi dia memunculkan memori yang hilang. Lalu yang kedua tadi dikatakan dia memperbaiki suasana hati kita di dalam ayat yang ketiga bagian B, dan membalut luka-luka mereka. Jadi orang-orang yang terluka batinnya itu biasanya tidak bisa memuji Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, kenapa kita harus menyanyi? Yaitu menjadi sehat, saudara, ya. Di dalam ayat 6 dikatakan Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Jadi poin yang ketiga, kita akan menjadi sehat. Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Jadi hati kita akan gembira oleh karena kita menyanyi untuk Tuhan, dan kita akan menjadi orang-orang yang sehat jasmani dan rohani, ya saudara. Itulah poin yang ketiga. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 40 ayat yang keempat dikatakan, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, tatkala kita menyanyi untuk Tuhan, kita mempersembahkan nyanyian baru, maka orang-orang akan menjadi takut, ya, kepada Allah dan percaya kepada Allah. Ya saudara, itulah sebabnya mari kita ingat untuk selalu menyanyi. Saudara, karena apa? Karena
ada berkat-berkat rohani yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menyanyi untuk Tuhan, yang pertama kembali saya akan katakan, yang pertama adalah memunculkan memori kita yang hilang. Yang kedua memperbaiki suasana hati. Yang ketiga menjadi sehat. Roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi sehat. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari saudara, kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Bapa bahwa di dalam ibadah Tuhan, tatkala kami menyanyi untuk Tuhan, dimanapun kami berada, kami menyanyi untuk Tuhan, itu bukan merupakan suatu kebiasaan, tapi merupakan suatu kebutuhan, karena di dalamnya ada berkat-berkat rohani yang luar biasa yang Tuhan berikan atas hidup kami orang percaya. Di dalam nama Yesus kami mohon Bapa, biarlah roh pujian itu ada di dalam kami, roh penyembahan itu ada di dalam kami, sehingga kekuatan Allah akan selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah pagi lawatan Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Kami bersyukur untuk seluruh hamba-hamba-Mu. Tuhan yang sudah melayani, Tuhan berkati. Dan akhirnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus akan menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa pada hari Kamis dalam ibadah Victory in Prayer. Tuhan Yesus memberkati.